Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Saya bernama Bapak Sutopo, atau yang terkenal dengan Bapak Becak Perpustakaan yang saya kelola sampai saat ini. Saya usia sekarang mencapai 72 tahun karena saya lahir 7 Juni 1947. Saya dulu seorang PNS di instansi TNI AD, golongan 3A pensiun, golongan 2A diangkat. Adapun perjalanannya pada tahun 71 saya selesai kuliah di Akademi Seni Rupa Indonesia, jurusan Reklame Propaganda. Saya berwira swasta dari tahun 71 sampai dengan 76. Setelah pada tahun 76 saya honor sebagai karyawan honorer di Koramil Jetis, dan dilanjutkan pada tahun 77 diangkat menjadi honorer di Kodim 0734 sampai dengan tahun 87 diangkat menjadi PNS. Mengapa saya bisa di kalangan TNI? Karena waktu itu TNI sangat membutuhkan tukang gambar, sehingga saya dimasukkan ke dalam lingkungan TNI sebagai tukang gambar. Setelah saya pensiun tahun 2003, saya memilih untuk menarik becak. Pada tahun 2004 saya menjadi tukang becak. Namun setiap menunggu penumpang, saya pasti membaca. Di kiri kanan tempat duduk saya ada lebih kurang 5 buku. Setiap penumpang membaca, sehingga akhirnya ada orang tua murid maupun masyarakat yang melihat saya, mereka berminat untuk menyumbang buku kepada saya. Setelah disumbang 20, 40, 50, saya buat rak di becak saya ini, sehingga akhirnya sekarang sudah mencapai 100 buku yang ada. Ya, tanggung jawab keluarga semua. Apa yang kita lakukan semua dijalani. Saya tanggung jawab lah. Saya itu sama bapak itu sudah hampir 43 tahun pernikahan. Dulu waktu sebelum becak, bapak itu membuat papan nama, spanduk. Terus apa yang dia kerjakan, ya kita mendapat hasil rezeki, ya itu. Sampai sekarang seandainya ada yang suruh bikin tulisan-tulisan, itu bapak di jalan. Bapak Topo itu seorang seorang generasi jadul zaman dulu, tapi dia itu orang yang berpendidikan juga, walaupun dia seorang tukang becak itu hanya untuk mengisi waktu di usia dia pensiun. Waktu itu dia kan memang seorang pegawai sipil dari angkatan, cuman karena yaitu dia pensiun, akhirnya dia menyibukkan diri dengan mencari tambahan nafkah itu dengan becak. Becak itu awalnya juga hanya sekedar mengambil penumpang, tapi dia di situ kan juga menunggu penumpang. Akhirnya dia memang suka membaca, ya, sering membaca. Bacaannya ya awalnya itu tentang keimanan, ya, makanya becaknya diberi nama itu berkah dalam, biar mendapat berkah dari Tuhan, maksudnya gitu, seperti sekedar doa. Terus lama kelamaan mungkin ada orang yang kok bapak ini suka baca, terus dikasih sebagian bacaan, terus dengan
Pak Topo timbul keinginan untuk becaknya itu diberi buku, karena juga di dalam perjalanan yang agak jauh bisa penumpang itu di dalam menunggu itu bisa membaca, ya itu yang utama. Terus akhirnya dengan untuk generasi yang anak-anak muda, saya kira dengan perpustakaan becak Pak Topo ini kayaknya juga belum bisa mempunyai daya tarik, ya, karena yang naik itu kebanyakan juga sudah yang usia-usia begitu. Kalau anak sekolah pun dia naik becaknya Pak Topo itu juga asiknya dengan HP-nya gitu loh, suka ngantar anak sekolah itu, jemput untuk ngantar les atau apa itu. Jadi dengan Pak Topo mengadakan perpustakaan becak ini hanya sekelumit kecil untuk menggugah generasi muda untuk membaca. Selama ini saya melihat di lingkungan saya, anak-anak, pemuda, dan lain sebagainya, pokoknya masyarakat lah, sekarang baru dibuai oleh HP, oleh gadget, oleh internet. Itu saya melihat sangat prihatin, ya. Jadi mereka lalu meninggalkan buku, padahal buku berisi ilmu pengetahuan. Dari buku-buku yang ada di becak saya ini, saya kira manfaatnya sangat luar biasa, ya. Seseorang akan menjadi berubah dalam hidupnya, maupun dalam karakternya, maupun dalam tutur katanya, sehingga ada segi-segi positif yang ada di dalam diri seseorang setelah banyak membaca buku. Capailah cita-cita setinggi-tingginya. Karena apa? Karena semakin tinggi cita-cita kita akan dipeluk oleh Tuhan, maka cita-cita itu akan tercapai. Perasaan-perasaan untuk berhenti menyelenggarakan yang seperti ini, saya kira tidak terlintas dalam benak saya, ya. Karena saya punya prinsip, sekali membaca, tetap membaca. Sekali melayani masyarakat, tetap melayani masyarakat, ya, itu. Keroncong mampu strike back to the town. You can like kulihat yang kau sembunyikan, pura-pura diam dengan sedikit gerak perlahan. Jadi move on with the groove. Everybody yo, move on with the groove. Percuma saja diam berdiri, nanti sampai rumah malah pengen denger lagi. Lagi ya terus saja. Jika begini jadi antusias senja. Jikalau kau nanti lebih tinggi dari raja, nikmati hidup dengan belangkon di kepala. Memang tak lebih hebat dari pengawas solo. Apalagi jika kau dengar alunan kesang. Tapi please dong ayam dengar jangan parno. Lebih baik kita semua